Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ya, ngobrol-ngobrol masih bareng Eka Ramdhani di warungnya yaitu Wangkong Eka Ramdhani. Eka Ramdhani itu lokasinya di Cipamokolan 23. Buat Benar 23? ya, Oh, ya, 23. Nah, buat kalian jangan Cipamokolan itu Nah, di depannya Riung Ya. Bandung, Komplek Riung Riung Bandung. Ya. Jadi dari Soekarno-Hatta masuk itu udah Cipamokolan ya. Yes. Oke, Jadi dan jangan lupa nih buat teman-teman yang lagi nonton, tonton terus sampai habis ya, Ya. acara The Bright Side Show ini karena bakal ada giveaway. bakal ada giveaway yang nonton sampai akhir nanti kisi-kisinya buat dapat giveaway-nya nanti kita kasih tahu di akhir acara ya. Iya. Jadi harus pantengin terus sampai akhir acara nih. Jangan kemana-mana Oke, ya. giveaway-nya dari siapa? Dari ini nih, 156. 156. Alright. Ada pokoknya mantep. Rahasia. Rahasia dulu ya. Rahasia. Oke, kita balik lagi ya sama Kang Eka Ramdhani nih. Tadi kan kita udah ngobrolin tentang euforia ketika manggung nih ya. Nah itu kan tahun berapa tuh titik puncak apa ya karir gitu ya Kang Eka Ramdhani sebagai pemain sepak bola? Saya ngerasa ya waktu di Persib sih. Persib ya. Ya karena di 2012 itu ke sana udah pindah ya, udah pindah. Maksudnya setelah dari Persib pindah itu ya apa ya? Ya tidak bukan tidak merasa menurun, cuman berbeda aja gitu. Oh, gitu. Dari fans sendiri gimana tuh? Eh, Ada yang marah gitu, kecewa. Iya, ya memang waktu itu ada yang marah, ada yang kecewa gitu ya. Tapi kan kembali lagi ya, kadang-kadang kita juga inginnya ya tetap di situ. Tapi kan kalau udah bicara takdir mah susah lah. Iya. Gitu. Memang karena Persib itu juga memang salah satu klub yang terbesar ya Iya. di Iya. Indonesia. Jadi sama lah kayak kalau misalnya kita band-bandan dulu ya, band-bandan lagi nih kita tuh kalau misalnya kita keluar, kenapa nih kakak Ucai keluar? Gitu. Kakak Ucai, kakak Lope kenapa ya? Itu nonton dong episode sebelumnya itu ada ceritanya di situ ya. Jadi pasti dipertanyakan sama fans masing-masing. Nah, kan kalau masing-masing klub tuh punya fansnya ya, dan itu kan biasanya fanatik ya. Nah, menurut Kang Eka nih, fanatisme sepak bola itu kalau di Indonesia sekarang itu gimana sih kondisinya udah kayak gimana? Ya. Positif negatifnya lah. Positif Ya, negatif. negatif dulu ya. Ya. Kalau negatifnya kita memang banyak mungkin mendengar kabar di sosial media gitu ya. Ada beberapa kejadian yang harus sampai menghilangkan nyawa gitu. Itu kan ini sesuatu yang buruk ya, karena sepak bola itu sendiri kan mencoba untuk bagaimana bermain bola untuk sportif gitu ya, tidak mencederai lawan gitu, namun tidak menular ke penonton Massa. gitu ya, ke massa gitu. Nah ini sampai mungkin 2 tahun terakhir tuh masih seperti itu. Ya. 2 tahun terakhir berkarir gitu ya? Atau sampai 2 tahun terakhir dari sekarang? Dari sekarang itu masih seperti itu. Ini sangat disayangkan lah, karena kita kan harapan kita adalah sepak bola mempersatukan gitu ya, bukan malah jadi jadi musuh-musuhan. Ya. Ya untuk positifnya mungkin ya jadi tetap kita menganggap saudara ketika misalkan mungkin ada orang-orang Bandung, bahkan orang-orang luar Bandung yang fans ke Persib gitu. Ketika kita ketemu dimanapun ya jadinya tetap ya say hello lah. Karena yang disupport ya satu tim itu gitu. Itu sih. Jadi kekeluargaannya memang sangat erat gitu. Cuman
kalau saja bisa artinya tidak cinta buta gitu ya. Tidak cinta buta, mungkin kejadian-kejadian yang tadi saya sebutkan yang negatifnya itu mungkin tidak akan terjadi gitu. Nah, itu dari kejadian-kejadian yang sebutlah itu nightmare lah ya, Ya, ya. mimpi buruk gitu, itu sampai bikin susah tidur atau agak-agak stres gitu nggak ya? Eh, eh, Jadi kepikiran sustainnya tuh panjang gitu. betul. Itu jadi apa ya? Kadang-kadang kita juga di satu titik ada kayaknya ini berhenti aja gitu. Itu sampai gitu karena memang ya udah di luar batas. Nah, itu dari pihak teman-teman di Persib sendiri gitu atau semua ya pelaku persepak bolaan gitu ya, untuk mengatasi fanatisme kelompok gitu ya di tiap klub sepak bola itu ada movement tertentu nggak yang akhirnya dilakukan gitu? Ya memang sebenarnya selama ini juga ada ya usaha untuk itu gitu ya, kayak misalkan Bobotoh Persib sama Bobotoh Persija sama pendukung Persija atau Surabaya sama mungkin Arema dan lain-lain. Nah, itu ada usaha-usaha untuk berdamai gitu. Tapi karena memang masa banyak gitu, kita tidak bisa juga dengan mudah Merubah suatu kultur ya. Betul itu sangat susah lah. Ya. Jadi budaya itu nggak selamanya baik juga. Sebenarnya ada budaya yang memang harus diubah gitu ya. Nah, itu fanatisme kelompok itu yang memang ya bukan hanya di sepak bola ya, banyak lah. Memang kan dari roots-nya pun di luar kan begitu. Jadi memang ke bawah lah sampai ke sini ya si Takutnya kultur begitu. pemikirannya tuh kalau nggak gitu nggak rame tuh. Begitu. Nah, ini yang bahaya ya. Oke, ini tadi ngomongin tentang puncak karir kan. Nah, agak turun-turun dikit lah ya. Kapan nih mulai mengalami yang namanya ya ketika udah gegap gempita hidupnya di persepak bola ini ada fase-fase merenung atau fase-fase ketika agak-agak down gitu, itu mulai kapan? Ya, mungkin ini ya hikmah dari saya pindah ya. Pindah dari Persib ke Persisam waktu itu. Ini mungkin menjadi awal yang tadi Kang Ucai bilang ya, banyak merenung, banyak ya pokoknya mah review diri ya, karena memang selama ini kan di Bandung itu pemain bola itu headline terus tuh di koran-koran gitu kan. Kalau Persib mah pokoknya satu halaman tuh khusus aja gitu. Dan punya media yang aktif buat memberitakan ininya ya, personel klubnya gitu. Ya, nah setelah pindah itu kan ada yang memang tadi membenci gitu ya, terus pokoknya lain-lain lah, ada yang memaki dan lain-lain gitu. Nah di situ mulai ternyata ya tidak selamanya kita dicintai, tidak selamanya kita dieluk-elukan lah gitu ya. Ternyata memang selalu berganti gitu, selalu rotasi gitu ya. Nah itu menjadi pemikiran ketika saya di Samarinda, karena memang kotanya pun berbeda, tidak terlalu ramai kayak di sini. Jadi mungkin untuk kita refreshing juga agak sedikit terbatas lah gitu ya. Jadi lebih banyak di mes di kamar ya, merenung aja. Selebihnya ya itu. Ya alhamdulillah lah ada perubahan setelah itu. Nah, itu ketika merenung ngelamun apa tuh? Maksudnya apa yang bisa diambil dari renungan itu gitu, kesimpulannya gitu? Ya tadi ya, ternyata memang kecintaan orang-orang yang selama ini di sekeliling kita itu ya memang kita bisa lihat ada yang oleh karena, ada yang karena oleh gitu ya, itu yang yang gitu-gitulah. Jadi saya juga bisa
bisa melihat ya bahwa ternyata selama ini teman-teman yang memang betul-betul mendukung karir itu ya sangat sedikit gitu. Gitu sih. Gitu. Jadi melihat karena sesuatunya itu ya, Nah, jadi ya. entah itu popularitas Ya. atau kantong Ya, atau segala macam, ya. tahu sendiri kan. Gitu So, lah. Ya. pasti ada seleksi alamnya gitu. Iya, ya. betul. Merasa, oh ya, Ya. mana true friends, Iya, mana iya. yang Mana? fake. Begitu ya. Cuman ini memang kejadian hampir di semua ya, Ya. bukan hanya di persepak bolaan ya. Sama lah di band-bandan juga kerasa gitu ya, kayak gitu. Memang, nah ini ketika down itu orang yang istilahnya itu setia lah Ya. untuk tetap menemani itu siapa? Ya. Ya yang pastinya orang tua ya. Orang tua. Orang tua terus istri juga. Karena memang selama ini tuh malah istri tuh merasakan keberadaan saya tuh ketika saya Justru pindah. lagi nggak banyak Pindah. kerjaan Iya. gitu ya. Jadi waktu teh ya itu ternyata di spend lebih malah ketika nggak banyak kerjaan Iya, ya. Jadi waktu buat betul, keluarga betul. di situ. Ya, walaupun jauh gitu ya. Istri kan di Bandung dan nggak saya bawa Long ke. distance waktu itu Ya, tadi. ya nggak saya bawa. Tapi mungkin selama ini saya terlalu sibuk dengan teman-teman saya yang saya sebutkan tadi ya. Iya, iya. Padahal setelah itu mereka pergi gitu. Nah, tapi setelah itu ya saya mungkin lebih ya kasih perhatian ke anak istri aja gitu. Jadi makanya istri merasa ya bukan artinya bukan gembira saya keluar dari Persib, tidak, tapi perubahan saya terhadap istri itu yang bikin dia Dirasakan, senang ya. gitu ya. Nah itu ketika sadar gitu ya waktu ternyata waktu tuh banyak dihabiskan di luar dulu, tapi mencari kehidupan yang kayak istilahnya cari duit segede pantol gitu, segede pintu uang, mencari uang sebesar besarnya, Ya, ya. tapi melupakan keluarga. Nah ada rasa penyesalan nggak? Ya, pastinya ya, pastinya. Jadi memang selama ini ya itu terlalu di apa ya? Diabu-abukan lah gitu, oleh ya popularitas gitu ya, oleh materi gitu. Terus banyak teman-teman juga yang memang dekat ya karena itu gitu. Karena itu. Jadi setelah pindah itu ya mungkin ini satu bentuk satu bentuk bukan teguran ya kalau saya bilang, ini justru pertolongan lah, justru ini satu bentuk pertolongan sehingga menyadarkan saya selama ini yang lupa akan keluarga dan lain-lain lah. Nanti agak ringan dikit ya sebenarnya. Dengarnya kayak ini anaknya lumayan ya ada. Dan Iya. siapa yang kecenderung ke bola gitu. Ya, Anak-anak. saya kan 5 ya. 5, Semua. Wih, mantap. Curiga mau 11 ya buat kesebelasan. Ada 5, laki-laki 2, Nah, istri 3. iya. Istri 3. Ah, istri ada 3. Anaknya. Anaknya ada 3 yang perempuan. Nah, yang paling gede itu Nah, sekarang SMP itu saya lihat sih ada bakatnya. Gejala kebolaan. Gejala kebolanya. Bahkan udah sempat masuk SSB Uni, SSB Uni. Cuman terakhir itu saya coba kasih pilihan lah untuk masuk pesantren. Alhamdulillah sih dia mau ternyata, karena saya juga ngobrol bahwa ketika takdirnya Arka kan namanya, ternyata Arka untuk jadi pemain bola ya bisa jadi kan ada Liga Santri di bawah gitu. Jadi pemain bola karena ada sebelumnya di skuad saya lupa timnas usia 19 apa 16 ini.
Jadi ada pemain yang diambil dari Liga Santri ternyata gitu. Liga Santri nggak pakai sarung. Enggak. Enggak. Pakai sarung. Nah, ya alhamdulillah mungkin dia bisa juga. Mau tuh nggak susah, nggak susah gitu. Dia mau. Jadi ya sekarang yang satu itu udah masuk pesantren. Masuk Ya, pesantren. untuk jadi pemain bola nggak tahu lah gitu ya. Ya, Kenapa Cuman- tuh Kang lebih diarahkan ke pesantren? Apakah memang berkaca dengan pengalaman yang bapaknya yang dulu Iya, gitu? iya, iya. Kenapa nggak diarahkan ke bola juga atau Iya. yang karena udah melihat ada bakat di situ? Ya, ya. Ya mungkin saya lebih ngelihat kondisi persepak bolaan Indonesia sama juga kondisi lainnya gitu ya, kondisi lainnya. Saya pikir dia harus punya bekal memang bekal yang cukup gitu ya dari segi agamanya gitu. Karena ya walaupun nanti dia terlepas dia jadi apa itu ketika ada bekal agama itu ya bisa prinsip yang kuat. ya itu lah. Seenggaknya punya benteng ya, dia Iya, punya benteng punya sendiri benteng buat lah. dirinya. Ketika gemerlap yang datang. Nggak silau gitu ya. Nggak silau kayak bapaknya. Serap ya dulu kita. Sampai kesilauan. Gitu lah. Oke, seru banget nih teman-teman di Brasa Show ya. Tadi Yes. kan udah nyimak ya obrolan kita sama Kang Eka Ramdhani dan juga sampai ke obrolan tentang penerusnya ya. Nama anaknya siapa yang Arka. punya? Arka ya? Arka. Ya. Apakah Arka akan menjadi the next Eka Ramdhani? Nanti Arka juga bakal diundang ya. Kita tanya lagi Kalau ya. udah masuk Persib diundang. Diundang lagi. Oke, nah ini juga kita seperti yang kita janjikan tadi ya. Tadi kita udah menjanjikan giveaway ya. Giveaway. Nah, caranya teman-teman bisa dapat giveaway ini dari 156. Yang pertama Caranya? itu teman-teman harus udah subscribe dulu ya. Subscribe dulu. Nah, subscribe dulu channel YouTube ini. Nah, Terus pasang loncengnya. Pasang lonceng. Terus setelah itu komen yang paling menarik. ya. Nanti kita pilih salah satu komen yang paling menarik, bakal dapat giveaway dari 156. Oke. Tapi yang sekarang ini mah buat Kang Eka dulu. Sorry ya, buat kalian nanti ya. Kang Eka ini Iya, ada hadiah alhamdulillah. Jazakallah dari khair. The Bright Side Show Oke. buat Kang Eka. Terima kasih banyak Kang Ya, Eka. sama-sama. Dengan usaha barunya ini. Oh baru iya, seminggu. usaha barunya ini baru jalan berapa lama nih? Baru jalan kurang lebih sebulan lah. Wangkong Eka Ramdhani. Ya. Wangkong itu apa? Warung nongkrong. Warung nongkrong Eka Ramdhani. Menunya apa aja sih? Menunya kalau andalannya tuh ada mie hijau Mie hijau sama Siap. susu jahe merah. Susu jahe merah ini yang ini. Jos. Mie hijaunya katanya diadon sendiri ya Ya. dari tangan Kang Eka, bukan dijagling pakai kaki ya, ngadonnya pakai tangan. Itu langsung mie hijaunya. Otentik ya, otentik. Yang penasaran rasanya langsung aja mampir ke Wangkong Eka Ramdhani di Jalan Pamokolan. Cipamokolan Cipamokolan. nomor 23 ya. 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 Setelah pom bensin kalau dari arah Soekarno Ya. Hatta. Hafal dah. Saya mah sering dulu kesini. Oke, seru banget. Terima kasih banyak Kang Ya. Eka Ramdhani atas chit-chatnya hari ini. Mudah-mudahan usahanya lancar, Amin, amin. keluarganya sehat selalu Amin. dan si kecil juga bisa jadi penerus yang Amin. jos. Yang pasti Ya. yang pasti diberi keberkahan ya, Amin. di dalam Ya. hidupnya. Amin. Ya. Siap. Sampai jumpa lagi di Brasa Show berikutnya dengan narasumber yang nggak kalah menarik ya. Ya. Kita pamitan, gue Ucai. Gue Rizky Fadli. Assalam. Eka Ramdhani. Kang Eka belum. Kang Eka. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.